Baik, SMA nasional yang ada di Malang ini adalah sekolah dampingan yang kelima. Hari ini adalah unjuk kerja dari kepala sekolah mulai dari Januari sampai dengan Desember. Namun pelaksanaan unjuk kerja itu dilaksanakan pada bulan November. Nah, pada saat unjuk kerja, kepala sekolah akan menyajikan apa yang menjadi prioritas pertama melihat unjuk kerja di sekolah dampingan kelima ini, yang pada hari ini juga itu dihadiri oleh seluruh stakeholder yang ada di SMA nasional. Ada kepala sekolah, terus ada KTU, kepala tata usaha ya, terus perwakilan guru, terus bersama tim manajemen ya, wakakur, terus humas, kesiswaan, sarana, prasarana, terus bendahara. Jadi lengkap. Inilah yang akan kita lihat bagaimana unjuk kerja dari sekolah dampingan kelima ini di tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih karena pada kesempatan hari ini saya diperkenankan untuk menyampaikan persiapan atau kesiapan saya dalam melaksanakan kerja kepala sekolah. Sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada pengawas pembina yaitu Ibu Dr. Nini Kristiani MPD, memberikan masukan, memberikan bimbingan arahan kepada SMA Nasional Malang, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kinerja saya sebagai Kepala SMA Nasional Malang di tahun 2023. Pertama ada program kerja kepala sekolah, program pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian ada jurnal, daftar kegiatan pengembangan diri yang diikuti, serta yang keempat dokumen hasil evaluasi kegiatan program kerja sekolah dalam bentuk rapat koordinasi. Ini saya tunjukkan ada program kerja kepala sekolah seperti ini, termasuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini ada program kerja harian kepala sekolah, program kerja bulanan, program kerja semester, dan seterusnya. Dan juga ada program pengembangan diri kepala sekolah. Salah satunya di tahun ini saya mengikuti program guru penggerak. Yang kedua, di sini ada evaluasi analisa konteks 8 standar, di mana ini merupakan evaluasi kami dari tahun pelajaran 2022-2023 dari tiap standar, baik standar isi, proses, kelulusan, pendidikan, tenaga pendidikan, sarana prasarana, dan sebagainya. Berikutnya ke poin 1.2, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada analisa kebutuhan kompetensi guru, program pelatihan guru di lingkungan sekolah, program dan supervisi akademik, dan program tindak lanjut kegiatan supervisi, dan program pelatihan guru di luar sekolah atau magang dilengkapi dengan surat tugas dan sebagainya. Di sini kami sudah melengkapi. Salah satunya yang saya tunjukkan di sini adalah laporan supervisi. Laporan supervisi ini terdiri dari beberapa bagian. Ada jadwal, ada instrumennya, ada tadi analisisnya, prosedurnya, ada keterlaksanaan jadwal, hasil supervisi, analisanya seperti apa, termasuk juga program tindak lanjut dari supervisi. Nah, semuanya sudah kami lengkapi. Berikutnya di poin 1.4, keterampilan spiritual, emosional kepala sekolah dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah, termasuk juga ada atas asas dan kode etik. Ini saya tunjukkan gambar-gambar bagaimana kinerja saya sebagai kepala sekolah. Jadi ada gambar ketika saya mengikuti
ada sholat berjamaah. Kemudian di luar saya sebagai ketua takmir musola, ada kegiatan peringatan Maulid Nabi, dan juga bersama dengan atasan ada ketua P2PUTN, wakil ketua P2PUTN, dan bersama juga kepala SMK nasional dalam acara halal bihalal. Kita juga kerjasama mitra dengan Universitas Negeri Malang dalam PPG Prajabatan, dan juga saya ada kegiatan profesional seperti mengunjungi anak-anak rekor UTBK 2023. Untuk kode etik ya kepala sekolah, di sini saya melampirkan buku pedoman kepegawaian, peraturan kepegawaian dari P2PUTN, di mana saya harus mematuhi seluruh aturan yang ada di dalam buku ini. Yang berikutnya, kompetensi yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. W.1, memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Di sini ada bukti fisik yang saya tunjukkan, yaitu lingkungan sekolah yang bersih, tertata rapi, dan seterusnya. Rapat koordinasi guru dengan tendik serta komite secara periodik, rapat koordinasi guru dan tendik serta komite, tracer study dan sebagainya, setelah pengawasan dan evaluasi kegiatan guru dan tendik secara periodik. Di sini saya sampaikan bukti fisik berupa rekaman gambar. Ya, di sini ada lingkungan sekolah, mulai dari ruang kepala sekolah, lobi masuk, kantin, kemudian ruang guru, ruang bimbingan konseling, UKS, musola, kamar mandi siswa, lab komputer, lapangan sekolah, dan seterusnya, semua dalam keadaan bersih, indah, dan nyaman. Yang berikutnya ini ada bukti fisik bahwa saya dan guru serta tenaga pendidikan melakukan rapat koordinasi, ya, kemudian juga bersama dengan komite sekolah, dengan wali murid juga melakukan koordinasi. Biasanya kami lakukan ketika pembagian hasil belajar. Kompetensi yang berikutnya 2.2, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Di sini ada beberapa bukti fisik yang kami lampirkan, ada daftar hadir dan notulen rapat secara periodik, reward dan punishment bagi guru yang berperilaku baik dan negatif, supervisi akademik guru, kemudian juga memfasilitasi sekolah dengan melengkapi satpras sesuai kemampuan sekolah. Dan di sini daftar hadir dan notulen rapat kami lampirkan. Adanya reward dan punishment juga kami berikan bukti, misalkan ada reward bagi guru yang penerima MKOP terbanyak, maka kami berikan penghargaan berupa sertifikat-sertifikat. Supervisi akademik terlampir dalam laporan supervisi yang sebelumnya. Kemudian untuk memfasilitasi sekolah dengan melengkapi satpras sesuai kemampuan, di sini ada keadaan kelas, rekapitulasi keadaan kelas, kemudian juga kami lengkapi dengan beberapa gambar seperti ruang kepala sekolah, termasuk juga ada laporan aset sekolah, inventaris sekolah, menunjukkan bahwa sekolah benar-benar memfasilitasi sesuai dengan kemampuan kami. Yang berikutnya 2.3, yaitu memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Di sini kami lampirkan bukti fisik, ada admin, operator khusus untuk kumpulan nilai, analisis hasil ulangan, dan sebagainya. Ada admin termasuk juga untuk rekapitulasi hasil supervisi. Nah, 1 dan poin 2 ini kami buktikan dengan adanya SK atau surat keputusan tentang pembagian tugas Bapak Ibu Guru. Di sini juga ada seperti pembagian tugas, ada yang menjadi staf kurikulum, koordinator prestasi akademik, masuk koordinator prestasi non akademik, dan juga ada untuk ketua koperasi, uang gopek, tim tatipsi, dan sebagainya. Semua sudah ada di SK pembagian tugas. Berikutnya, rapat koordinasi secara periodik, ini juga kami lampirkan undangannya, daftar hadirnya, dan sebagainya. Yang berikutnya, rekapitulasi hasil supervisi dan rencana tindak lanjut supervisi. Buktinya semua terlampir di dalam laporan supervisi yang ada di poin sebelumnya. Yang berikutnya, kompetensi yang ke-2.4, melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Memfasilitasi kebutuhan guru dan wali murid, notulen daftar hadir koordinasi dengan komite sekolah, adanya waktu dan fasilitas dialog dengan komite sekolah dan wali murid, adanya waktu dan fasilitas dialog dengan komite sekolah dan wali murid terkait sumber belajar, dan yang kelima, memberi kesempatan dan memfasilitasi komite sekolah dan wali murid terkait pengadaan dan pemanfaatan sumber belajar. Di sini saya melampirkan
dokumentasi bagaimana koordinasi kami, guru, kepala sekolah, tenaga pendidik komite terkait mutu lulusan. Kami lampirkan laporan hasil koordinasi guru, pendidik komite terkait mutu lulusan. Jadi di sini ada laporan, di sini juga ada garis besar program kerja komite sekolah tahun 2022 tahun 2024. Di sini terlampir bagaimana program kepala komite sekolah. Termasuk juga kami mengadakan rapat koordinasi dengan komite sekolah bersama juga dengan wali murid secara periodik. Termasuk juga kami mengadakan rapat pembagian laporan hasil belajar, baik penilaian tengah semester ataupun AS ataupun PAP. Berikutnya, kompetensi yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah. Ada undangan, daftar hadir, notulen, dan seterusnya tentang penyusunan visi misi serta program sekolah. Nah, di sini saya menunjukkan bukti fisik bahwa adanya rapat tim TPS atau tim pengembangan sekolah untuk menyusun visi misi bersama dengan komite sekolah, bersama juga dengan pembina pengawas pembina dari P2 PNTN Malang. Yang kedua, terlihat adanya budaya sekolah dalam keseharian. Di sini saya lampirkan budaya salim yang ada di sekolah, ada budaya berdoa bersama, dan seterusnya. Yang berikutnya, nomor 3, terpasangnya poster visi misi sekolah di beberapa tempat. Ini saya tunjukkan dengan adanya dokumentasi. Ada poster visi misi yang terpajang di beberapa tempat di sekolah. Terus yang keempat, memfasilitasi pondok baca atau majalah dinding. Kami sudah menyediakan majalah dinding baik itu untuk humas ataupun untuk kurikulum. Yang kelima, notulen daftar hadir kegiatan evaluasi visi misi ini terlampir di dalam dokumen ini. Berikutnya 3.2, memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Di sini ada beberapa bukti fisik. Yang pertama, analisis kebutuhan program kerja prioritas dalam bentuk laporan PPD atau perencanaan berbasis data rapor pendidikan. Nah, sini saya sudah melampirkan rapor pendidikan tahun 2022, kemudian juga saya lampirkan rapor pendidikan tahun 2023. Nah, di sini termasuk juga ada rencana tindak lanjut dari perencanaan berbasis data. Jadi mulai dari masalah ya, mulai dari masalah, identifikasi masalah, refleksi akar masalah, program benahi, kegiatannya apa, penjelasannya apa, dan apakah kegiatan ini membutuhkan biaya dari dana BOS atau tidak. Semua sudah kami evaluasi, kemudian kami masukkan ke dalam RKT atau rencana kerja tahunan sekolah. Yang berikutnya, kompetensi yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Di sini kami melakukan, memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid. Ada bukti fisik, ada surat undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, dan seterusnya dalam rapor pendidikan, hasil evaluasi program tahun sebelumnya. Di sini kami lampirkan juga ada RKJM, ini RKT ya, RKT tahun 2023, RKJM tahun 2021-2025, termasuk juga ada RKAS yang ada di dalam RKT itu, termasuk juga kami melampirkan KOSP yang nomor 5 atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian adanya tim pengembang. Di sini kami lampirkan SK dari tim pengembang sekolah atau tim TPS, termasuk juga program kerjanya seperti apa. Berikutnya, Pak Ibu, kompetensi yang terakhir 4.2, melibatkan orang tua, wali murid, dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Di sini kami melampirkan bukti fisik adanya koordinasi atau sosialisasi program kerja bersama komite, pembentukan komite, dan adanya laporan program pengembangan sekolah kepada orang tua. Ini bukti-buktinya sudah terlampir. Demikian ini dan Bu Anide terkait dengan kompetensi yang sudah kami lakukan bersama-sama.
angkat siapa saja? Wali, Orang tua. orang tua. Oke, terus? Tentang urusan sekolah. Itu udah diterima. Itu tadi saya lihat, itu ini nggak ada, udah diberi kemarin. Angkat kekerasan mutu. Iya. Sudah diterima. Yang ngisi angkat siapa saja? Wali, Orang tua. orang tua. Oke, terus? Baik, terima kasih kepada pengelola sekolah hari ini dan Mbak atas kunjungannya di SMA Nasional Malang. Hal yang menjadi refleksi beberapa masukan dari Bu Anin, terutama ada beberapa program sekolah yang harus saya anggapi, seperti ada program supervisi ataupun program-program yang lainnya, di mana memang benar program itu harus dibuat di depan, harus ada dokumen yang benar, program direncanakan di awal tahun, kemudian baru di akhir tahun ada refleksi, ada laporan-laporan, termasuk juga ada rencana tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan keterlaksanaan serta evaluasi program yang sudah dijalankan. Kemudian yang kedua, hal yang menjadi refleksi saya juga pada kesempatan kali ini adalah pentingnya adanya teamwork, kerjasama. Tidak hanya kepala sekolah yang harus berjalan sendiri, tapi bagaimana kepala sekolah memanajemen tim, waka, ada waka, kurikulum, satgas, humas, kemudian juga bapak ibu guru kompak bersama. Karena bagaimanapun juga program sekolah tidak akan berjalan kalau hanya kepala sekolah saja, kalau hanya ide kepala sekolah saja. Tapi kalau kita laksanakan bersama, dokumen, ya, kemudian juga pelaksanaannya itu pasti akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, yang jadi kekuatan SMA Nasional Malang saat ini itu adalah bagaimana prestasi-prestasi baik akademik non akademik tetap kita tingkatkan, baik kualitas dan kualitasnya, termasuk juga bagaimana pembinaan karakter anak-anak, budaya karakter, apa itu karakter saling, terima kasih, budaya salam, doa bersama dan sebagainya, itu menjadi ciri khas SMA Nasional Malang yang harus senantiasa kita tingkatkan, senantiasa kita budayakan, sehingga nanti ke masyarakat tentunya menjadi image yang bagus bahwa sekolah ini punya karakter yang baik, punya prestasi yang baik, dan pada akhirnya nanti insya Allah tahun kedepannya jumlah peserta didik ada di SMA Nasional akan semakin bertambah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bersama Bu Nini lebih pada melihat unjuk kerja kepala sekolah yang terkait dengan kompetensi pembelajaran, kemudian kepemimpinan, pengembangan sekolah, dan kepemimpinan manajemen sekolah. Jika dalam kami melihat unjuk kerja, kalau ada hal yang kurang, tentunya kami akan memberikan masukan dan juga penguatan. Dan tentunya itu sebagai bahan refleksi dan evaluasi kepala sekolah untuk kerja di tahun yang akan datang, tentunya dengan didampingi oleh pengawas sekolah. Ya, jadi sangat berterima kasih dengan adanya peran babak baru, ya, babak baru peran pengawas sekolah sebagaimana yang dimaksudkan pada Perdirjen 4831 2023, di mana peran pengawas yang pertama itu melakukan perencanaan pendampingan. Terus yang kedua itu pendampingan terhadap perencanaan program sekolah. Yang ketiga pendampingan terhadap pelaksanaan program sekolah. Dan yang terakhirnya adalah pelaporan pendampingan. Nah, hari ini saya sangat senang itu berada bersama-sama teman-teman di SMA Nasional, mulai dari kepala sekolah, KTU, guru, tim manajemen, semuanya ada di sini. Yang saya senang adalah adanya tahap ketiga dari peran pengawas sekolah di babak baru, yaitu pendampingan terhadap pelaksanaan program. Di antara pendampingan pelaksanaan program sekolah itu ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu diskusi umpan balik. Terus yang kedua itu adalah memberikan dukungan. Yang ketiga maksud saya itu adalah unjuk kerja sekolah. Hari ini unjuk kerja SMA Nasional Malang itu sangat menggembirakan. Karena apa? Dari mendampingi Januari sampai dengan hari ini bulan ini November, itu benar-benar sekolah menunjukkan kinerja yang meningkat. Mulai dari kepala sekolah membandiri, perlu saya sampaikan, kepala sekolah itu sudah lolos seleksi guru penggerak.
di tahun 2023 itu angkatan yang ke-10. Lalu hal yang menggembirakan lagi juga pas sekolah itu mengembangkan orang lain, entah itu gurunya atau siswanya. Yang bagus lagi, kepemimpinan pembelajaran itu tampak meningkat. Lalu kepemimpinan manajemen sekolah itu sangat tampak. Yang semula belum memiliki apa-apa, tapi di unjuk kerja ini sampai dirinya sendiri, kepala sekolah itu mendokumentasikan dirinya sendiri, di video sendiri, dijelaskan sendiri, artinya sudah memiliki kemampuan meningkat. Dan yang berikutnya, peningkatan terkait dengan kepemimpinan pengembangan sekolah. Jadi sekali lagi, saya sebagai pengawas pendamping di SMA Nasional Malang hari ini bisa merasakan sekolah ini bagian dari wisata edukasi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk